Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an, tidak mempelajari Al-Qur'an, tidak mengamalkan Al-Qur'an, baginya kehidupan yang sempit, sumpek. Di dunia ini sempit, di alam kubur tambah sempit sampai tulangnya patah. Di akhirat masuk neraka tambah sempit lagi. Allahu Akbar. Kenapa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Ini Al-Quran di depan kita ini. Ini buku yang mengajak kita bahagia dunia akhirat. Ya ini. Kalau ingin bahagia itu ya ini kitabnya. Ini kitabnya. Ya ini. Kalau ingin bahagia, kita baca dan kita hidup fi dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Tinggal mau pilih enggak? Bahagia itu pilihan. Bahagia itu adalah pilihan. Saya memilih hidup bahagia. Maka kita mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti bahagia. Ada di antara mereka yang akhirnya menemukan bahagia itu, yang dahulu namanya adalah Cat Stevens. Dia penyanyi sangat terkenal. Kasetnya telah terjual berjuta-juta kopi. Dia bingung. Dia belajar berbagai macam agama, nggak puas. Sampai lagu terakhir yang dia tulis berjudul The Morning Has Broken, yang menggambarkan betapa kehancurannya. Lalu dia diberi hadiah mushaf Al-Quran terjemah bahasa Inggris. Dia baca Al-Quran itu, kok subhanallah dia mantap. Ini yang saya cari ini. Ini yang saya cari selama ini. Akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya diganti Yusuf Islam. Mempelajari Islam, mengamalkan Islam, hidupnya bermanfaat. Sekarang sibuk dengan organisasi sosial, membuat sekolahan, panti-panti, ya membantu sana, bantu sini. Termasuk ketika ada tsunami di Aceh, beliau datang ke Aceh, membuat cabang yayasannya Small Kind. Kami ketika jadi relawan waktu tsunami itu sempat kerjasama dengan organisasi itu, Small Kind. Hidupnya bermanfaat karena mengenal Al-Quran. Nah ini Al-Quran, jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa membaca Al-Quran. Iya. Nanti kalau kita sudah nggak bisa baca, nanti kita nangis, menyesal. Kenapa saya dulu nggak baca Al-Quran? Nangis kita nanti. Ada sebuah kisah nyata juga dari Jeddah. Seorang anak yang bernama Abdullah Bani'mah. Abdullah Bani'mah, yang dituliskan ceritanya dalam satu buku oleh Ustadz Farid bin Qasim Anus. Mungkin kapan-kapan perlu diundang ke sini beliau. Dari Cirebon, Masya Allah orangnya, akhlaknya baik, Ustadz Farid Qasim Anus. Beliau punya buku yang berjudul Saat Hidayah Menyapa, bercerita tentang Abdullah Bani'mah. Ustadz Farid ini sering ke Jeddah, termasuk ke rumahnya Abdullah Bani'mah ini. Dan film-filmnya Abdullah banyak di YouTube. Abdullah Bani'mah ini dahulu adalah anak yang amat sangat durhaka kepada orang tuanya. Durhaka bukan main. Tinggal di Jeddah tapi aslinya dari Yaman. Lalu sang bapak sudah tidak kuat atas kedurhakaan anak. Sang bapak mendoakan keburukan. Saya doakan kamu celaka. Mustajab sudah. Anak durhaka didoakan keburukan oleh ayahnya, langsung kena. Anaknya keluar dengan teman-temannya ke kolam renang. Ketika terjun ke renang itu terbentur, langsung lumpuh sekujur tubuhnya. Dibawa ke rumah sakit, dioperasi berkali-kali, sampai di rumah sakit itu 4 tahun kalau nggak salah. Sehingga orang-orang itu kalau ada anak durhaka dibawa ke rumah sakit, ditunjuki itu loh akibat anak durhaka kayak itu. Sampai akhirnya Abdullah Bani'mah ini dapat hidayah, dia taubat kepada Allah, tapi lumpuh sudah. Dari leher sampai bawah itu lumpuh semuanya. Tapi kepalanya utuh, ngomong jelas.
Dia sekarang sudah tobat dan dia sekarang sudah jadi dai, dia ceramah. Dan kalau ceramah sambil tidur gitu, cuma suaranya jelas. Banyak orang dapat hidayah melalui tangannya Abdullah bin Ni'mah ini. Abdullah bin Ni'mah ditanya, "Ma umniyatuk?" Kamu sekarang ini ingin apa? Apa keinginanmu? Apa cita-citamu? Umniyati talat. Saya punya 3 keinginan. Yang pertama-tama, saya ingin bisa sujud. Karena saya dulu nakal, gak pernah sujud. Sekarang saya sakit, gak bisa sujud saya. Saya ingin bisa sujud. Kepingin bisa sujud. Yang kedua, saya ingin bisa merangkul ibu saya, mencium ibu saya. Karena saya dulu selalu menyakiti ibu saya. Dan sekarang saya mau ngerangkul ibu saya nggak bisa, saya lumpuh sudah. Kepingin ngerangkul ibu, minta maaf sama ibu. Yang ketiga, saya ingin bisa membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Karena dulu saya nggak pernah baca Al-Quran. Sekarang saya kepingin baca, nggak bisa buka saya. Lalu akhirnya dibuatkan oleh ahli-ahli teknologi di Arab Saudi, Al-Quran khusus Abdullah bin Ni'mah. Dibuatkan, ada filmnya. Jadi cukup dia ngomong saja langsung buka sendiri Al-Qurannya. Al-Quran apa? Digital itu ya. Subhanallah. Jadi mumpung kita sehat bisa buka Al-Quran, jangan disia-siakan. Kalau udah nggak bisa buka, nanti kepingin buka kita ya. Karena itu para ulama menasihatkan jangan sampai lewat hari kita tanpa membuka mushaf Al-Quran. Kita buka saja, kita lihat ini dengan iman sudah berpahala. Ini kalamullah.